Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Lingkungan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salsabilatul Jannah, Indri Nur Alifia, dan Bella Vinta Maulia akan mempresentasikan materi yang berjudul udara. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian udara, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Udara adalah campuran berbagai gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan selalu terdapat di mana-mana. Sebagai salah satu komponen abiotik yang lebih dikenal dengan istilah atmosfer. Atmosfer adalah lingkungan udara meliputi planet di bumi ini. Secara imajiner dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, dan mesosfer. Daerah troposfer ditandai oleh temperatur yang semakin rendah apabila ketinggiannya bertambah. Hal ini disebabkan oleh jauhnya jarak dari permukaan bumi, sehingga panas yang diradiasikan bumi berkurang. Selain itu, kepadatan udara pun semakin rendah. Udara di dalam lapisan troposfer ini relatif tercampur dengan baik dan cepat, sehingga unsur kimia yang ada di dalamnya relatif homogen dengan syarat bahwa udara tidak tercemar. Udara yang kita hirup terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan selebihnya adalah gas, bahan cair, dan bahan padat yang halus. Udara bumi ini terletak dalam troposfer sebesar 16 km dari permukaan bumi dan memberi udara kehidupan bagi manusia. Dalam keadaan normal, troposfer ini juga mampu menyerap bahan pencemar alami atau bahan pencemar buatan manusia. Materi yang kedua yaitu karakteristik udara. Menurut Triatno 2013, karakteristik udara dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tekanan udara pada permukaan bumi ditentukan oleh kerapatan massa udara. Semakin rapat udara, maka tekanannya semakin tinggi. Yang kedua, yakni volume dan bentuk udara tidak tetap. Karena sifat udara yang selalu mengikuti bentuk tempatnya, hal ini disebabkan karena partikel-partikel pada zat udara berjauhan, tersusun tidak teratur, dan gaya tarik antar partikel sangat lemah. Volumenya berubah-ubah, hal ini dikarenakan partikel pada zat udara dapat bergerak bebas sehingga meninggalkan kelompoknya. Yang ketiga yakni udara dapat dikompresi atau dipadatkan. Artinya, udara disimpan di bawah tekanan yang lebih besar dari tekanan atmosfer. Hal ini digunakan untuk berbagai macam sumber daya, seperti pabrik, lokasi terkonstruksi, tambang, digunakan untuk gerinda, bor, pengemudi, paku keling, palu, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu berat jenis udara 1,3 kg per meter kubik. Yang kelima, udara itu tidak berwarna. Yang keenam, udara mudah bergerak. Yang ketujuh, udara dapat ditekan. Dan yang kedelapan, udara dapat berkembang dan menghasilkan tekanan. Apabila temperatur udara tinggi, maka volume molekul udara berkembang sehingga tekanan udara menjadi rendah, dan sebaliknya. Materi yang ketiga yaitu manfaat udara. Udara memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan. Antara lain yang pertama, bagi makhluk hidup, udara diperlukan untuk suplai oksigen ke paru-paru dan diteruskan ke seluruh jaringan tubuh untuk kehidupan sel-sel jaringan tubuh manusia. Yang kedua, untuk mendukung jalannya proses metabolisme. Yang ketiga, untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap dalam keadaan normal agar metabolisme dapat berjalan sempurna. Yang keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Udara bersih memasuk sistem kekebalan tubuh dengan oksigen yang dibutuhkan untuk membunuh dan menghancurkan bakteri, virus, dan kuman. Yang kelima, udara dapat meningkatkan kesehatan jantung.
Menghirup udara segar akan membantu meningkatkan tekanan darah dan detak jantung karena berkurangnya polusi, sehingga kesehatan jantung secara keseluruhan akan menjadi lebih baik. Manfaat udara yang keenam yaitu meningkatkan kesehatan otak. Selanjutnya dapat menjadi perantara penyampaian suara dan bunyi. Karena bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair maupun zat gas atau udara. Manfaat selanjutnya yaitu membantu kehidupan sehari-hari, seperti mengeringkan pakaian, menerbangkan layang-layang, penyerbukan tumbuhan, mengisi ban sepeda atau ban mobil, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, udara yang bersih terbebas dari polusi akan menghilangkan rasa stres dan membuat manusia lebih santai dan tubuh terasa lebih segar. Selanjutnya yaitu komponen penyusun udara. Untuk yang pertama yaitu oksigen. Kadar oksigen dalam atmosfer itu sebanyak 20,95%. Kemudian yang kedua yaitu helium. Jadi helium itu merupakan unsur kedua yang terbanyak dan kedua teringan di jagat raya, yaitu mencakup 24% massa keseluruhan total alam semesta berat lainnya. Yang ketiga yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida itu dalam bumi itu sangat kecil, yaitu sebesar 0,034%. Model yang keempat yaitu uap air atau H2O. Uap air ini itu terdapat di atmosfer sebagai hasil penguapan dari laut, danau, kolam, sungai, dan transpirasi tanaman. Model yang kelima yaitu nitrogen. Nitrogen itu merupakan unsur yang paling banyak terdapat dalam atmosfer, yaitu sebanyak 78,08%. Model yang terakhir yaitu gas lain dalam udara, contohnya itu seperti krypton, dan neon atau xenon, yang mana unsur ini sangat sulit bereaksi dengan unsur lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis udara. Ada dua macam jenis udara. Yang pertama yaitu udara bersih. Apa itu udara bersih? Udara bersih adalah udara yang belum tercampur dengan gas-gas yang berbahaya. Jadi udara ini tuh masih murni, tidak tercampur dengan gas-gas yang berbahaya. Ciri-ciri udara bersih yaitu tidak berwarna, tidak berbau, kemudian terasa segar ketika dihirup dan tidak berpolusi dan ringan saat dihirup. Kemudian yang kedua yaitu udara kotor. Apa itu udara kotor? Udara kotor adalah udara yang sudah tercampur atau terkontaminasi dengan gas-gas yang berbahaya. Contohnya ciri-cirinya yaitu berbau atau pengap, kemudian berwarna seperti asap kendaraan bermotor itu biasanya kan berwarna hitam karena sudah tercampur dengan gas kimia lain. Kemudian biasanya itu menyebabkan iritasi mata dan mengandung karbon dioksida yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat udara. Ada beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh udara, antara lain yang pertama yaitu berbentuk gas. Seperti yang kita ketahui bahwa udara itu tidak bisa kita lihat dan tidak dapat kita cium baunya, namun bisa kita rasakan. Salah satu bukti kita bisa merasakannya adalah ketika kita bisa menghirup udara, dan juga ketika udara bergerak, maka kita akan merasakan melalui pori-pori kulit kita. Model yang kedua yaitu memiliki massa atau berat. Sebagai contoh yang dapat kita lihat adalah kita bisa membandingkan tabung gas yang kosong dengan tabung gas yang berisi. Jika kita mengangkat keduanya, maka kita bisa merasakan bahwa tabung gas yang berisi akan terasa lebih berat daripada tabung gas yang kosong. Model yang ketiga yaitu menempati ruang. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu mempunyai tekanan. Tekanan yang dimiliki udara ini berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Salah satu hal penting dari tempat yang sangat bisa mempengaruhi tekanan adalah ketinggian.
Udara yang panas akan mempunyai tekanan udara yang lebih rendah daripada udara yang dingin. Selain itu, udara yang bergerak memiliki tekanan yang lebih rendah daripada udara yang diam. Hal-hal tersebut yang membedakan antara udara yang bertekanan tinggi dan juga udara yang bertekanan rendah. Nah, untuk mengukur tekanan udara tersebut, kita bisa mengukurnya dengan suatu alat tertentu. Model yang kelima yaitu udara itu akan memuai apabila dipanaskan. Memang udara itu merupakan suatu benda yang tidak bisa kita lihat bentuknya, karena memang udara itu tidak berbentuk. Namun, bukan berarti bahwa udara tidak bisa mengalami perubahan. Salah satu sifatnya yaitu udara itu bisa memuai apabila udara tersebut dipanaskan. Kemudian yang keenam yaitu udara akan menyusut apabila didinginkan. Selanjutnya yaitu udara berhembus dari tempat yang bertekanan tinggi menuju ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Udara itu merupakan suatu benda gas. Benda-benda gas itu termasuk udara ini memiliki sifat yang sangat fleksibel. Bahkan tingkat kefleksibelannya itu jauh melebihi benda-benda cair. Udara itu juga dapat bebas bergerak tanpa bisa kita lihat, tanpa bisa kita cium, namun terkadang kita bisa merasakannya. Kemudian yaitu bentuk, volume, dan massa jenisnya selalu berubah-ubah karena udara memiliki sifat yang sangat fleksibel. Ada beberapa hal yang dimiliki oleh udara, di antaranya yaitu bentuk, volume, dan juga massa jenisnya. Sebelum dikatakan bahwa udara tidak dapat kita lihat, namun udara itu juga mempunyai bentuk. Bentuk dari udara itu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Selain bentuk, volume, dan juga massa jenis yang dimiliki oleh udara juga selalu berbeda-beda tergantung tempat atau keberadaan dari udara itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu udara itu ada di mana saja. Kita mungkin bisa merasakan udara ada di sekitar kita, bahkan di tempat yang sangat terpencil pun atau tertutup sekalipun. Kemudian hal itu juga dibuktikan bahwa banyak sekali makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di sudut-sudut bumi. Hal ini membuktikan bahwa udara itu ada di mana-mana. Bukti yang lain seperti misalnya kita masih tetap bisa bernafas apabila sedang berada di tempat yang tertutup sekalipun, misalnya di lift. Oleh karena itu, udara selalu ada di mana-mana. Hari selanjutnya yaitu menjaga kebersihan udara. Dalam udara terdapat oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Namun, karena perkembangan banyak sekali pencemaran, sehingga udara yang bersih dan sehat kini berkurang. Pencemaran udara bisa terjadi karena limbah pabrik, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Apabila udara kotor, maka akan menjadikan sumber penyakit baik bagi manusia maupun hewan. Oleh sebab itu, perlu adanya cara agar udara tetap sehat. Pelestarian udara menjadi tanggung jawab seluruh manusia. Menjaga agar kualitas udara tetap baik salah satunya bisa didapatkan dengan cara yaitu memperhatikan sirkulasi udara di dalam rumah, yaitu bisa dengan cara memanfaatkan tanaman lidah mertua yang dinilai sebagai tanaman yang mampu menjadi alat sirkulasi udara alami yang mengandung zat kimia anti polutan, sehingga dapat membersihkan polusi-polusi yang terdapat di udara. Yang kedua, bisa mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Dan yang ketiga, membangun cerobong asap yang tinggi untuk pabrik-pabrik tertentu. Materi yang terakhir yaitu sistem atau alat pengontrol kualitas udara.
Banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih besar akibat pencemaran udara ini. Salah satunya adalah merancang sebuah alat monitoring kualitas udara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini yang dapat dipantau melalui smartphone Android. Di dalam penelitian ini digunakan microcontroller sebagai unit pusat kontrol dan menghubungkan dengan komunikasi Bluetooth. Sensor gas MG135 yang berfungsi sebagai pengukur kadar CO dan sensor LM35 sebagai alat untuk pengukur suhu. Hasil pembacaan kedua sensor nantinya dilanjutkan dengan mengirim informasi kualitas udara secara real-time ke smartphone Android dengan komunikasi modul Bluetooth HC05 yang berjalan dengan baik dan stabil. Telah banyak penelitian yang membuat alat pengontrol kualitas udara, salah satunya yaitu sistem kontrol dengan multisensor berbasis pemrograman LabVIEW Mirror. Alat atau sistem pengontrol kualitas udara yang kedua yaitu ada sistem kontrol dengan multisensor berbasis pemrograman LabVIEW Mirror untuk monitoring kualitas udara dalam ruangan. Fungsi dari alat pengontrol kualitas udara ini yaitu membuat sistem untuk monitor dan kontrol kadar CO dan CO2 dalam ruangan agar tetap berada pada ambang batas udara sehat dan tidak membahayakan pengguna. Respon time kendali on-off pembersih udara menanggapi perubahan gas CO adalah sistem pembersih udara mampu membersihkan udara dalam ruangan dengan lama waktu aktif tergantung kepada jumlah pengguna dan pengaturan aktivasi pendingin udara ruangan. Itu tadi penjelasan mengenai materi udara dari kelompok kami. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.